Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Erna Nur Komariah, Muhammad Nur Falah, Jauhariyah Tuddairah yang berjudul tentang kurikulum PAI dan implikasinya terhadap materi ajar. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu adalah rencana belajar yang dipakai guru dan sekolah supaya siswa bisa belajar dengan terarah. Nah, di dalamnya ada tujuan, materi pelajaran, cara mengajar, dan cara menilai hasil belajar. Jadi, kurikulum itu seperti peta perjalanan belajar siswa dari awal sampai bisa mencapai tujuan pendidikan. Apa itu kurikulum pendidikan agama Islam? Kurikulum pendidikan agama Islam itu adalah rencana pembelajaran agama Islam di sekolah. Di dalamnya ada materi tentang akidah, ibadah, akhlak, Al-Quran, dan sejarah Islam, serta cara mengajarnya dan tujuan belajarnya. Tujuannya adalah supaya siswa kenal, paham, dan bisa mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa saja pengaruhnya atau implikasinya? 1. Materi ajar harus sesuai tujuan pendidikan agama Islam. Artinya, isi pelajaran pendidikan agama Islam enggak cuma ngajarin teori atau hafalan saja, tetapi harus bantu siswa seperti mengenal dan mencintai Allah, tahu cara ibadah yang benar, bersikap baik ke sesama, punya akhlak yang baik dalam kehidupan nyata. Contohnya, kalau ngajarin wudhu, nggak cukup cuma urutan gerakan, tetapi juga makna dan hikmahnya kenapa kita harus suci sebelum sholat. 2. Materi disesuaikan dengan perkembangan siswa. Materi untuk anak SD tentu berbeda dengan materi anak SMP ataupun anak SMA. Jadi, kurikulum bikin guru menyesuaikan materi dengan usia dan daya tangkap siswa, terus pengalaman hidup mereka, juga masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Contoh, anak MI cukup dikenakan siapa Nabi Muhammad dan kisah teladannya, tetapi anak SMP bisa mulai dibahas lebih dalam soal perjuangannya, akhlaknya dalam berdakwah, dan bagaimana itu bisa diteladani. 3. Isi materi harus konseptual dan relevan. Materi ajar harus nyambung dengan dunia nyata siswa. Jangan sampai siswa merasa belajar pendidikan agama Islam itu hanya hafalan atau teori yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau bahas tentang tema jujur, guru bisa saja sambungkan kejujuran saat main game online, bukan hanya sekedar cuma di pasar saja. Terus, kalau bahas toleransi, bisa dikaitkan dengan pergaulan yang ada di zaman sekarang, yaitu di media sosial, bukan hanya antar agama saja. Yang keempat, materi mendorong pengamalan, bukan cuma pengetahuan. Tujuan utama pendidikan agama Islam adalah membentuk karakter dan akhlak Islami. Jadi, materi ajarnya harus membantu siswa buat mengamalkan nilai-nilai Islam, bukan sekedar tahu saja. Contohnya, materi tentang zakat bukan cuma soal hitungan saja, tapi juga kenapa zakat penting, bagaimana cara menolong orang, dan rasa empati yang harus tumbuh dari situ. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kurikulum pendidikan agama Islam itu ngasih arahan buat guru supaya materi pelajaran agama Islam yang disampaikan ke siswa enggak cuma ngajarin teori atau hafalan saja, tapi juga ngajak siswa memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Terus materinya harus relevan, bertahap, dan sesuai kehidupan siswa. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.